Sebagai negara agraris, pertanian masih menjadi salah satu mata pencaharian utama yang banyak ditekuni di hampir setiap wilayah di Indonesia. Hal tersebut didukung oleh kondisi wilayah geografis Indonesia yang memiliki banyak lahan subur serta iklim yang mendukung untuk kegiatan bercocok tanam. Maka tidak heran jika sektor pertanian masih menjadi salah satu penyumbang dan penentu pertumbuhan ekonomi serta kesejahteraan penduduk di Indonesia. Perkenalkan, nama saya Dina Amalia Ramadhani dengan NIM 23020323130051 dari kelas Agri Bisnis B. Di sini saya akan menyampaikan materi terkait ekonomi pembangunan pertanian dengan topik kebijakan dalam perdagangan dan industri. Sektor pertanian sangat penting bagi kehidupan karena sektor pertanian merupakan tulang punggung perekonomian di Indonesia yang menyediakan pangan untuk penduduk ataupun masyarakat serta sebagai bahan baku untuk pengolahan industri. Kebijakan dalam perdagangan dan industri merupakan kebijakan yang diambil oleh pemerintah untuk mengatur kegiatan perdagangan, baik perdagangan domestik maupun internasional, serta sektor industri untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu. Tujuan dari kebijakan perdagangan dan industri dalam sektor pertanian. Yang pertama yaitu meningkatkan daya saing produk pertanian. Adanya kebijakan perdagangan dan industri diharapkan mampu meningkatkan kemampuan produk pertanian untuk dapat bersaing di pasar domestik maupun pasar internasional. Yang kedua yaitu mengembangkan industri pertanian yang berkelanjutan. Adanya kebijakan perdagangan dan industri diharapkan dapat meningkatkan kualitas, efisiensi, inovasi untuk memenuhi standar dan menjaga keberlanjutan pertanian. Yang ketiga yaitu melindungi petani. Adanya kebijakan perdagangan dan industri diharap mampu meningkatkan kesejahteraan dan membantu para petani dalam menghadapi tantangan di sektor pertanian. Selanjutnya yaitu kebijakan perdagangan dan industri. Yang pertama, kebijakan tarif dan bea masuk. Yang kedua, kebijakan subsidi pertanian. Yang ketiga, kebijakan diversifikasi ekspor. Yang keempat, kebijakan standarisasi dan sertifikasi produk. Yang kelima, kebijakan pengembangan industri hilir. Yang keenam, kebijakan pengendalian ekspor. Ketujuh, kebijakan rantai pasok dan infrastruktur. 8. Kebijakan pengembangan pasar digital. 9. Kebijakan penanggulangan perubahan iklim. Dan yang terakhir yaitu kebijakan insentif untuk inovasi dan teknologi. Contoh kebijakan yang diterapkan Indonesia dalam perdagangan internasional di sektor pertanian. Yang pertama yaitu pembatasan impor komoditas pertanian. Yang kedua yaitu subsidi dan dukungan untuk petani lokal. Yang ketiga yaitu tarif impor. Terdapat dampak positif dan dampak negatif dari kebijakan terhadap perekonomian di Indonesia. Yang pertama yaitu dampak positif. Kebijakan tersebut dapat meningkatkan ekspor dan daya saing industri di sektor pertanian domestik atau dalam negeri. Selanjutnya yaitu adanya kebijakan tersebut mampu menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih banyak serta dapat mendorong perkembangan sektor-sektor pertanian di Indonesia. Selanjutnya yaitu dampak negatifnya adalah kerugian bagi konsumen akibat harga yang lebih tinggi, adanya hambatan dalam perdagangan yang dapat menurunkan hubungan internasional dari beberapa negara di wilayah tersebut. Yang terakhir yaitu ketergantungan pada sektor pertanian yang tidak berkelanjutan. Tantangan dalam kebijakan perdagangan dan industri. Yang pertama yaitu adanya globalisasi, di mana produk pertanian lokal harus bersaing dengan produk impor yang seringkali lebih murah dan kualitasnya tentu lebih tinggi atau lebih unggul. Yang kedua yaitu adanya perubahan teknologi. Adanya keterbatasan sumber daya dan modal dapat menghambat kemampuan mengadopsi teknologi untuk dapat bersaing di pasar global. Yang ketiga yaitu perubahan iklim dan kebijakan lingkungan. Adanya gangguan produksi akibat kondisi iklim dan kebijakan lingkungan dapat menyebabkan fluktuasi harga di komoditas pasar global. Demikian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.